pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh melabuh Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya BP Kebudayaan Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Informasi lainnya, Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu, perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Laut Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'aduddin Jamal berharap pelatihan Frontliner Excellence for Consumer Protection 2026 bertema membangun industri jasa keuangan yang profesional melalui komunikasi yang efektif dan pelayanan prima di ruang serbaguna kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Aceh dapat menghadirkan pelayanan yang profesional sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kegiatan tersebut diinisiasi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Aceh. Eliza mengatakan Frontliner merupakan wajah pertama yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi jasa keuangan. Meski interaksi dengan nasabah seringkali hanya berlangsung beberapa menit, menurutnya kesan yang tercipta pada momen tersebut akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dilayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bagian juga pelayanan, Pak. Jadi kalau diawali dengan malas-malasan, ditanggapi juga malas. Eliza menambahkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Frontliner tidak lagi hanya bertugas melayani transaksi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang benar sekaligus garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari resiko kejahatan keuangan digital. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. BP Kebudayaan Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Selengkapnya disampaikan oleh Ari Binsar. Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak tahun 2026 se-Kabupaten Aceh Besar bertempat di lapangan sepak bola Desa Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Mengusung tema bermain ceria dan berbudaya, festival ini menjadi ajang pelestarian permainan tradisional sekaligus media pembentukan karakter generasi muda melalui nilai sportivitas, kebersamaan, dan cinta budaya. Ratusan siswa sekolah dasar mengikuti berbagai cabang perlombaan yang dipertandingkan, di antaranya lomba lari balok, engklek, tarik tambang, terompah panjang, egrang,
hadang atau halang rintang, serta tarik situek. Selain menjadi ajang kompetisi, setiap permainan mengandung nilai edukatif yang melatih kekompakan, ketangkasan, disiplin, dan kerjasama antar peserta. Kegiatan festival dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Besar, diwakili Asisten 3 Abdullah Esos. Pembukaan berlangsung semarak dengan penampilan seni budaya, atraksi drum band, serta defile peserta dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar yang memadati lapangan kegiatan. Dalam sambutannya, Abdullah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival yang dinilai mampu menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengenal kembali permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan festival tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya yang diwariskan kepada generasi muda. Dikatakannya, permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan kerjasama, sportivitas, disiplin, dan kebersamaan, sekaligus mengajak anak-anak kembali mengenal permainan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan teknologi digital. Ini bukan bentuk salah satu kerjasama kami, ikhtiar bersama dengan pemerintah kabupaten dan seluruh yang terlibat, tentunya dalam upaya untuk melestarikan permainan tradisional ini, terkhusus pada generasi muda kita ke depan. Ini menjadi tugas dan fungsi kita di dalam memajukan kebudayaan tentunya. Ini sesuai dengan amanat di undang-undang dan juga yang memang menjadi tugas rutinitas kita bagaimana bersama-sama mendorong untuk upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Aceh. Hal senada juga disampaikan Ketua 1 Portina Aceh Suherman yang menyebut kegiatan Festival Permainan Tradisional Anak merupakan salah satu gerakan pelestarian olahraga tradisional hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Dia berharap permainan tradisional tidak hanya dipertandingkan saat festival, tetapi menjadi aktivitas yang rutin dilakukan oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Kita ingin melestarikan olahraga tradisional Indonesia. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menunjuk Kabupaten Aceh Besar sebagai tuan rumah dan berikut-berikutnya nanti akan kita gilir di kabupaten-kabupaten lain. Perkembangannya ini sudah mulai hampir punah, kita bilang punah belum, karena setiap 4 tahun sekali Pekan Kebudayaan Aceh juga kita melaksanakan olahraga tradisional ini, tapi belum merakyat secara keseluruhan. Mudah-mudahan dengan terbentuknya kepengurusan organisasi ini bisa kita sebarluaskan untuk. Selain festival permainan tradisional, kegiatan juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Provinsi Aceh oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Kormi Aceh. Pelantikan dilakukan oleh Ketua 1 Kormi Aceh yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, T. Banta Nujula, SPD. Dalam kesempatan tersebut, T. Banta Nujula menegaskan komitmen Kormi Aceh dalam mengembangkan olahraga tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah, sehingga menjadi kebanggaan daerah serta diminati oleh generasi muda. Melalui kegiatan ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap permainan tradisional tidak hanya menjadi bagian dari sebuah festival, tetapi terus hidup sebagai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain memperkuat identitas budaya daerah, permainan tradisional juga diharapkan menjadi sarana membangun karakter anak yang sehat, tangguh, kreatif, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Lok Semawe, Aceh Utara. Pendengar DP3AP2KB Kota Lok Semawe himbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Berikut laporan reporter Muhammad Sofyan. Masyarakat Kota Lok Semawe dihimbau untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Pemerintah Kota Lok Semawe memastikan seluruh proses penanganan dan pendampingan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya.
Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP 2KB Kota Loksmawe, Diana Rosa, menegaskan bahwa keraguan masyarakat akibat rasa malu atau takut menjadi sasaran perundungan telah diantisipasi melalui standar operasional prosedur SOP yang ketat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Kita punya UPTD PPA. UPTD itu berarti pengaduan untuk bagi korban-korban kekerasan, baik kekerasan diskriminasi itu kita ada UPTD. Jadi masyarakat itu gratis. Itu semua memang ditanggung negara. Artinya bagi masyarakat ataupun anak yang merasa pernah dilecehkan atau merasa diskriminasi, itu silakan melapor ke kami. Jadi kita juga langsung ada tindakan setiap proses dari fisik dan mentalnya juga kita bantu. Diana Rosa menambahkan UPTD PPA siap menerima aduan kapan saja demi memastikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi mendapatkan hak perlindungan dan keadilan secara maksimal. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Loksmawe, lintas 17 menuju Pantai Barat Melabuh. Saudara pendengar, Puskesmas Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah. Puskesmas Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan peserta didik baru yang menyasar 10 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Suak Ribe. Penanggung jawab program kesehatan Puskesmas Suak Ribe, Ernawati, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan telinga serta kesehatan gigi untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Tujuannya itu untuk menemukan saya ada anak-anak yang tidak sehat, ada yang sakit, cepat kita tanggulangi. Menurut Ernawati, siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga diinput ke aplikasi cek kesehatan gratis dan dikirim secara otomatis kepada orang tua melalui WhatsApp. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Suak Ribe berharap kesehatan peserta didik dapat dipantau sejak awal tahun ajaran sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang. Selengkapnya disampaikan Tata Maulizar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara atau ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang Jumat pagi. Aksi bersih-bersih tersebut dimulai dari Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Ujung Mercusuar hingga kawasan kuburan massal sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakap Aceh Barat Ruswaidi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri. Menurutnya pelaksanaan gotong royong tetap berjalan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri meskipun Bupati dan Sekretaris Daerah sedang tidak berada di tempat. Ruswaidi menjelaskan lokasi gotong royong setiap pekan sengaja dipilih secara bergantian, terutama di kawasan yang masih ditemukan banyak sampah liar. Ia mengungkapkan dalam kegiatan tersebut masih ditemukan sejumlah titik pembuangan sampah sembarangan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Seluruh titik tersebut selanjutnya langsung dibersihkan oleh petugas DLH. Ia berharap kegiatan gotong royong rutin yang dilaksanakan Pemkab Aceh Barat dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Ruswaidi, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing, khususnya pada lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Ruswaidi menyebutkan bahwa Pemkab Aceh Barat berencana mengembangkan kegiatan gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia mengatakan usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan agar ke depan setidaknya sebulan sekali kegiatan gotong royong dapat dilaksanakan dalam skala yang lebih besar dengan mengikut sertakan komunitas maupun elemen masyarakat lain. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, realisasi anggaran semester 1 tunjukkan tren positif. KPPN Takengon dorong penguatan tata kelola keuangan negara melalui Gayo Executive Day serta penghargaan Satker terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Takengon Aceh Tengah menggelar Gayo Eksekutif Day semester 1 tahun 2026 di Aula KPPN setempat Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi pengelolaan anggaran sekaligus penguatan tata kelola keuangan negara di Kabupaten Aceh Tengah maupun Bandar Meriah yang menjadi wilayah kerja KPPN Takengon. Selain membahas capaian kinerja semester pertama, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan terbaru, sosialisasi anti korupsi, serta forum konsultasi publik yang diikuti mitra kerja KPPN. Kepala KPPN Takengon Bahrul Ulum mengatakan realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif penyerapan di kementerian lembaga atau KL mencapai 64% dan realisasi transfer ke daerah TKD di angka 59%. Saya kira ini adalah capaian yang sangat baik, namun tentu masih banyak ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga di akhir tahun ini bisa kita maksimalkan untuk kinerja pelaksanaan anggaran. Pada kesempatan tersebut, KPPN Takengon juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja dan instansi dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas. Melalui Gayo Eksekutif D, KPPN Takengon berharap sinergi dengan seluruh mitra kerja semakin kuat sehingga pelaksanaan anggaran di semester kedua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi daerah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Personel Polres Bandar Meriah ikuti sosialisasi literasi keuangan syariah dan produk Bank Syariah Indonesia BSI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah serta produk Bank Syariah Indonesia BSI tahun anggaran 2026 di Aula Endra Dharma Laksana Polres tempat. Kegiatan diikuti oleh Kabag SDM, Kasat Lantas Kasih Keuangan, personil gabungan dari bagian satuan seksi serta personil Polsek jajaran Polres Bandar Meriah dengan menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Lok Semawe dan PT Asabri Cabang Lok Semawe. Kapolres Bandar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar para personil dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang literasi keuangan syariah. Kemudian materi yang akan disampaikan kepada kami dari Polres Bandar Meriah itu kita ambil perwakilan ya, kita ada nambah wawasan pengetahuan terkait dengan keuangan syariah. Dalam pemaparannya, perwakilan BSI menjelaskan pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah, mengenalkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, serta mengajak personil untuk membangun kebiasaan investasi, salah satunya melalui tabungan emas sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang. Sementara itu, PT Asabri memberikan sosialisasi terkait manfaat layanan Asabri mulai dari tabungan hari tua, santunan kematian, hingga jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Polres Bandar Meriah semakin memahami pengelolaan keuangan yang sehat, memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak, serta mengetahui hak dan manfaat perlindungan yang diberikan oleh PT Asabri. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan. Dari Takengon, pendengar lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Rapat mediasi Pemkot Subul Salam berhasil membuka kembali akses jalan kebun warga Bulukur Makmur yang sempat bersengketa dengan perusahaan. Selengkapnya disampaikan oleh Juprianto. Pemerintah Kota Subul Salam berhasil memfasilitasi rapat mediasi guna menyelesaikan konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat Desa Bulukur Makmur, Kecamatan Runding dengan pihak perkebunan Laisaga Group. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Sedako Subul Salam tersebut membuahkan sejumlah poin kesepakatan bersama.
Rapat mediasi itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulu Salam Syahpudin. Sengketa itu bermula dari adanya klaim tumpang tindih lahan antara warga yang mengaku telah membuka serta menggarap lahan sejak tahun 2004. Warga mengeluhkan penutupan akses jalan menuju kebun mereka dan merasa tidak pernah menjual lahan tersebut. Guna meredam potensi konflik yang meluas, rapat mediasi akhirnya menghasilkan kesepakatan tertulis. Poin utama yang disepakati adalah pembukaan kembali akses jalan bagi masyarakat untuk melintasi areal perkebunan dan mengangkut hasil panen sawit dengan pengawasan perusahaan. Selain membuka jalan, Leisaga Group juga menyatakan komitmennya untuk melepaskan sebidang tanah milik warga seluas kurang lebih 5,3 hektar atau 3,4 hektar. Untuk memastikan batas dan luas lahan yang pasti, BPN dijadwalkan akan melakukan pengukuran ulang di lapangan paling lambat 10 hari sejak kesepakatan dibuat. Seluruh pihak yang terkait diwajibkan mendampingi proses pengukuran yang biayanya ditanggung secara bersama. Pemerintah Kota Subulu Salam berharap berita acara kesepakatan bersama tersebut menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga aktivitas perekonomian warga di Desa Blukur, Kecamatan Runding, dan operasional perusahaan dapat kembali berjalan harmonis. Demikian, Juprianto melaporkan. Pendengar, Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus. Kemudian harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu, kemudian yang kedua harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar sagu ini menjadi ketahanan pangan. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengajak masyarakat untuk terus melestarikan dan mengembangkan tanaman sagu. Sebab menurutnya, selain pokok sagu ini dapat diolah untuk berbagai bahan kuliner yang dapat mendongkrak ekonomi warga, juga batang-batang sagu itu dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok seperti tempo dulu dan memperkuat ketahanan pangan, seperti yang digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Haji Sapriadi Oyon, seusai melakukan penanaman pokok sagu di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, melalui kegiatan Festival Sagu Singkil yang dipelopori oleh sejumlah pegiat budaya Aceh Singkil bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan RI dan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil. Saya alhamdulillah bersyukur ya dengan diadakan festival kita melihat apa yang dibuka itu sudah berarti kita memulai sudah ini. Kenapa? Tahun 2020 ini untuk kita melaksanakan banyak. Kita apalagi harus terus bawa kita. Tadi dalam masyarakat saya, alangkah baiknya kita lestarikan semua batu-batu. Ya, kita tanam kembali masalah masyarakat ini. Kembangkan di kita di daerah mana berkembang. Kita kembali yang memperkuat tanamannya. Jika hasil produknya bisa menambah pendapatan. Kemudian tambah Sapriadi Oyon, kegiatan Festival Sagu Singkil tahun 2026 ini yang digelar oleh Kementerian Kebudayaan RI melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bukan hanya sebagai upaya bersama untuk melestarikan warisan budaya, akan tetapi juga sekaligus untuk memperkuat sagu sebagai identitas daerah dan sumber penguatan ekonomi masyarakat serta ketahanan pangan. Di samping itu, Oyon juga menyebutkan pelestarian sagu Singkil melalui inovasi yang diolah menjadi berbagai kuliner juga tidak hanya menjadi warisan masa lalu, akan tetapi sagu-sagu itu bisa dijadikan sebagai komoditas masa depan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Oyon juga menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor pangan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, sebelumnya salah seorang pegiat budaya Kabupaten Aceh Singkil dan sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan Festival Sagu Singkil, Wan Harlingga mengatakan, memilih sagu ditetapkan sebagai festival tahun ini. Selain dinilai Aceh Singkil yang dikenal memiliki kekayaan batang atau pohon sagu,
tempo dulu yang dapat diolah menjadi berbagai kuliner tradisional yang berbahan dari sagu, juga melalui kegiatan festival tersebut dapat diharapkan mengunggah masyarakat dan pemerintah agar terus-menerus melestarikan dan mengembangkan pohon-pohon sagu untuk penopang ketahanan pangan di masa mendatang. Ya, harapan kita bagaimana seperti anak-anak sekolah tadi yang sudah undang, mereka bisa melestarikan, mereka memahami, serta bisa ke depan mereka lah sebagai pewaris kebudayaan ini bisa melestarikan panganan dari berbahan sagu ini. Kemudian harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner-kuliner sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar sagu ini menjadi ketahanan pangan. Kemudian Wanhar juga berharap sejumlah kuliner Aceh Singkil yang berbahan dari sagu ini seperti kue lompong sagu, godeh sagu, gedah sagu, dan celo sagu dapat ditetapkan menjadi kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Aceh Singkil oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui usulan-usulan yang dikemas dalam bentuk administratif oleh pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, serta upaya untuk menjaga kuliner-kuliner yang berbahan dari sagu ini tetap terawat dan berkembang. Ia juga berharap kepada dinas-dinas terkait, khususnya di bidang pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat memberikan dukungan, baik moral maupun material, kepada pelaku-pelaku UKM di Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.